Pratama Arhan jadi pahlawan kemenangan Tokyo Verde. Trio pemain naturalisasi timnas Indonesia diduga alami cedera. Heboh Sandy Walsh calon pincang jelang debut timnas Indonesia. Erick Thohir tiba di Frankfurt, pencarian dirtek asal Jerman dimulai. Pengorbanan Shane Patinama bawa Viking FK lolos 16 besar. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan menjadi pahlawan kemenangan Tokyo Verde saat melawan Gunma pada Rabu 7 Juni 2023. Ia mencatatkan assist saat diberi kesempatan bermain selama 90 menit. Pada pertandingan yang dimainkan di Ajinomoto Field Nishikawa, Nagoya tersebut, Tokyo Verde berhasil mengalahkan lawannya yang juga merupakan tim divisi kedua dengan skor 2-1. Arhan berperan besar memberikan assist bagi gol penyama kedudukan yang dibukukan Goki Yamada melalui lemparan jarak jauhnya pada menit ke-44. Ya, kontribusi Arhan mendapatkan kredit besar dari pihak klub yang menyebut ia merupakan pahlawan pada pertandingan kali ini. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan mengaku sudah sering menjalani long throw atau lemparan ke dalam yang jauh bersama Tokyo Verde usai jadi penentu kemenangan timnya di Emperor Cup Rabu 7 Juni 2023. Namun baru kali ini bek kiri 21 tahun tersebut menunjukkan kemampuannya di pertandingan resmi bersama Tokyo Verde. Ya, menurut saya itu sangat baik karena kelebihan saya di situ. Jadi saya mengeluarkan kelebihan, kemampuan untuk membantu tim menang, ujar Pratama Arhan. Saya memanfaatkan itu juga karena kita juga sudah latihan long throw dan terus kita manfaatkan itu dan akhirnya cetak gol juga, sambung mantan pemain PSIS Semarang tersebut. Jelang laga FIFA Matchday Juni 2023, salah satu akun pencari bakat @vt_ETN memberikan kode kalau trio pemain naturalisasi timnas Indonesia diduga mengalami cedera. Ya, lewat tweetan Twitternya mereka menyebutkan trio pemain naturalisasi yang dimaksud adalah Jordi Amat, Sandy Walsh dan juga Shane Patinama. Kode tersebut diberikan dengan menggunakan stiker emot kepala diperban. Sementara itu ada juga salah satu pemain timnas Indonesia non-naturalisasi yakni Sadil Ramdhani yang diduga mengalami cedera. Postingan ini pun membuat netizen khawatir dengan kondisi pemain yang diduga mengalami cedera tersebut. Video Sandy Walsh berjalan pincang usai latihan timnas Indonesia viral di media sosial hingga membuat netizen heboh lantaran khawatir pemain naturalisasi itu gagal debut bersama tim Merah Putih, yakni saat melawan Argentina maupun Palestina. Dalam video tersebut tampak Sandy Walsh berjalan pincang di lapangan dengan dibantu official timnas Indonesia. Kemudian, setelah itu Sandy Walsh tampak duduk di lapangan sembari official tim mengecek kondisinya. Ya, sementara itu padahal sebelumnya kebugaran fisik Sandy Walsh disebut pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-Hyun menonjol dibandingkan pemain lainnya ketika bergabung dalam pemusatan latihan. Timnas Indonesia telah melakukan pemusatan latihan ATLTC sejak 5 Juni 2023 di Surabaya. Meski pertandingan melawan Palestina tak menyisakan banyak waktu, belum semua pemain berkumpul. Kondisi ini tentu menjadi keluhan tersendiri dari manajer timnas Indonesia. Ya, di samping itu manajer timnas Indonesia Sumarji mengaku bahwa pemain memang belum full tim. Dia mengaku ada beberapa klub yang belum melepas pemainnya. Pemain akan full tim pada tanggal 12 Juni atau 2 hari jelang FIFA Matchday digelar antara Indonesia dan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, ujar Sumarji. Dari 26 pemain, beberapa pemain masih ditahan oleh klub Liga 1, seperti pemain Persija Jakarta yakni Witan Sulaiman dan juga Rizky Ridho, yang belum dilepas ke timnas Indonesia. Selain mereka ada juga 3 pemain PSM Makassar yang juga belum dilepas, yakni Reza Arya Pratama dan juga Yakob dan Yance Sayuri. Terkait hal ini sebenarnya klub Liga 1 punya hak untuk menahan pemain yang dipanggil ke timnas hingga tanggal 12 Juni 2023. Namun demi persiapan timnas Indonesia yang maksimal, Sumarji menekankan dan berharap semua klub serta pelatih Liga 1 untuk mengerti. Semua ini demi bangsa dan negara, jadi saya mohon pengertiannya, kata Sumarji. Hal ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tuturnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tiba di Frankfurt, Jerman Rabu 7 Juni 2023. Kedatangan Erick Thohir di Frankfurt disambut perwakilan Bundesliga Tizian. Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai di Frankfurt, Jerman dan langsung dijemput perwakilan Bundesliga, tulis Erick Thohir dalam unggahan video di Instagram. Ya, sementara itu Erick Thohir pergi ke Jerman dalam rangka kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Pilihan PSSI menjalin kerjasama dengan Jerman, salah satunya soal posisi direktur teknik. Dan ini karena berkaca dari Jepang yang sukses setelah bekerja sama dengan DFB. Ya, selain mencari sosok direktur teknik PSSI yang akan menggantikan posisi Indra Safri,
Tujuan Erick Thohir ke Jerman juga dalam rangka rencana pemusatan latihan atau TC tim nasional usia muda. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara terkait wacana konvoi timnas Indonesia jelang lawan Palestina yang menuai protes keras di kalangan netizen. Eri mengatakan maksud konvoi tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada tamu-tamu penting. Menurut Eri, pagelaran serupa juga tampak pada berbagai momen. Katanya seperti ketika supporter Surabaya mengawal dan juga menyambut kehadiran tim Persija Jakarta, Persis Solo, dan sebagainya. Konvoi yang dimaksud adalah pengawalan dan penyambutan timnas Indonesia dari hotel menuju Balai Kota Surabaya, yang waktu tempuhnya hanya 7 menit, dan dari Balai Kota balik menuju hotel. Tambahnya, mereka ingin menunjukkan pecinta sepak bola di Surabaya erat dengan keramahan. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama tampak mengerang kesakitan saat membawa Viking FK lolos ke 16 besar Piala Norwegia 2023. Shane Patinama mengalami benturan pada menit ke-76 saat Viking FK bertemu dengan Fredrikstad pada laga Piala Norwegia 2023. Lalu ia digantikan di menit ke-79. Pada laga tersebut, klub Shane Patinama berhasil memenangkan dengan skor 2-1. Kemenangan ini membuat Viking FK lolos ke 16 besar Piala Norwegia 2023. Ya, apakah Shane Patinama mengalami cedera serius? Ya, belum diketahui pasti cedera yang dialami Shane Patinama parah atau tidak. Dan jika Shane Patinama cedera, tentunya ini membawa sebuah kerugian untuk timnas Indonesia. Sejumlah supporter dari dalam maupun luar kota Surabaya antusias menonton latihan timnas Indonesia di lapangan Tor Surabaya Rabu 7 Juni jelang melawan Palestina di FIFA Matchday. Ya, Reza warga asal Sidoarjo rela menunggu selama 1,5 jam agar bisa bertemu idolanya Sandy Walsh untuk meminta tanda tangan langsung. Saya sudah menunggu sejak 16.30 waktu Indonesia Barat tadi, mau minta tanda tangan dan foto bersama idola saya Sandy Walsh, kata Reza. Ya, Reza berharap Sandy Walsh bisa bermain saat debut bersama timnas Indonesia dengan bermain di Surabaya yang merupakan tanah kelahiran kakeknya. Lionel Scaloni memberi kisi-kisi soal peluang main calon bintang Argentina pada laga melawan timnas Indonesia tengah bulan ini. Selain menyertakan pemain-pemain tenar dan kaya akan jam terbang di level internasional, Scaloni pun membawa pemain muda dan juga belum punya pengalaman. Ya, di antara nama dengan caps minim, Garnacho adalah sosok yang disorot lantaran digadang-gadang menjadi pemain top. Selain itu, kostum Manchester United juga menjadi faktor lain yang turut membesarkan nama pemuda 18 tahun tersebut. Ada ide untuk memainkannya, dan kita akan lihat bagaimana dia bisa menyatu dengan pemain lain, ujar Scaloni soal kemungkinan memainkan Garnacho. Klub Malaysia Johor Darul Takzim men-share kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air. Hal itu karena Jordi Amat ternyata sudah bugar jelang bergabung ke timnas Indonesia. Sebelumnya Jordi Amat dikabarkan mengalami cedera ketika JDT menghadapi Penang FC. Kala itu timnya berhasil menang dengan skor 2-0. Meski begitu, kabar terbaru mengindikasikan bahwa Jordi Amat tidak akan absen membela timnas Indonesia. Hal itu karena kondisinya sudah bugar. Hal ini diketahui dari postingan Instagram JDT pada hari Kamis 8 Juni 2023. Ya, terlihat pemain yang lahir di Spanyol itu sudah bergabung dalam latihan klub berjuluk Southern Tigers ini. Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday lawan Palestina dan juga Argentina turut menjadi sorotan akun FIFA Piala Dunia 2022. Ya, tampak Sandy Walsh, Dendi Sulistiawan hingga Marcelino Ferdinand yang ditampilkan oleh akun @FIFA_World_Cup. Mereka terlihat berlatih keras sampai keringat mengucur. Sebagai caption, akun tersebut menuliskan persiapan maksimal untuk FIFA Matchday, dibubuhi emoji bendera merah putih. Klub Korea Jeonnam Dragon mengumumkan pemanggilan Asnawi Mangkualam oleh timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Bek kanan itu akan bergabung dengan skuad Garuda 12 Juni 2023. Ya, Jeonnam Dragon via akun Instagramnya Kamis 8 Juni 2023, mereka memberikan pengumuman disertai dengan cuplikan penampilan pemain berusia 23 tahun tersebut. Asnawi telah dipanggil ke timnas Indonesia selama FIFA Matchday dan akan pergi setelah mengikuti pertandingan. Kami meminta kalian untuk mendukung Asnawi tampil bagus, tulis Jeonnam Dragon. Sementara itu, Asnawi Mangkualam sendiri merupakan pemain inti Jeonnam Dragon. Maka dari itu, hadirnya ex-PSM Makassar itu sangat dibutuhkan. Asnawi pun harus terlambat gabung ke TC Timnas Indonesia yang sudah bergulir sejak 5 Juni. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut dua pemain naturalisasi Jordi Amat dan juga Shane Patinama dalam kondisi bugar jelang melawan Palestina dan juga Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Sumarji membantah kabar Jordi Amat dan juga Shane Patinama cedera saat melakoni pertandingan di klub masing-masing.
Ya, kepastian itu membuka peluang Jordi dan Shine tetap bisa membela skuad Garuda saat melawan Palestina dan juga Argentina. Enggak, mereka bugar, kata Sumarji, sumber CNN Indonesia. Ya, Shine dikabarkan mengalami cedera saat memperkuat Viking FK melawan Fredrikstad. Sementara Jordi Amat juga mengalami masalah fisik pada pertandingan Johor Darut Takzim melawan Pulau Penang FC. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan Sandy Walsh akan melakoni tes MRI siang ini, yakni pada Kamis 8 Juni 2023. Hal itu dilakukan untuk memeriksa cedera Sandy Walsh dalam sesi latihan Timnas Indonesia. Hari ini MRI semoga cedera ringan, kata Sumarji, sumber CNN Indonesia. Ya, pemain 28 tahun tersebut melakoni pemeriksaan MRI pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sumarji menyebut bakal terus memberikan perkembangan kabar soal Sandy Walsh. Hasilnya kalau sudah ada nanti saya info. Baru jam 1 tes MRI, ujar Sumarji. Ya, sebelumnya video Sandy Walsh berjalan pincang usai latihan Timnas Indonesia di Surabaya Rabu 7 Juni 2023 viral di media sosial. Netizen heboh lantaran khawatir pemain naturalisasi itu gagal melakoni debut bersama tim Merah Putih saat melawan Palestina 14 Juni mendatang. Bintang Argentina resmi tak menjadi pengangguran jelang pertandingan lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Pasalnya, sang pemain sudah memiliki pelabuhan baru, yakni Inter Miami. Keputusan itu sekaligus membantah kabar dirinya pulang kampung ke Barcelona atau hijrah ke Liga Arab Saudi menyusul Cristiano Ronaldo. Walaupun begitu, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait kontrak Lionel Messi dengan Inter Miami. Ya, sementara itu Messi pun mengaku kesepakatannya dengan klub milik David Beckham itu belum 100%. Tetapi yang jelas, bintang La Albi Salese itu telah menentukan pilihan jelang laga kontra Timnas Indonesia yang akan dimainkan pada 19 Juni mendatang. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.